Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Beres dimanapun Anda berada. Nah, review kasus Sugeng Enjang Pak Mujiran. Sugeng Pertengahan apa bos? Nah, ini kita lagi, ini Pak Mujiran lagi diuji nih, diuji kesabarannya ini. uji mentalnya. Mental dan kesabaran Laskar Ngarit. Laskar Ngarit. Jadi hari ini sama seperti kasusnya sapinya Pak Gino Laskar Ngarit, yang saat itu deprok di usia kebuntingan 9 bulan, ambruk ya. Tetapi karena beliau telaten, sabar, dan mau mengeluarkan biaya untuk pengobatan, alhamdulillah target kita menyelamatkan induk dan anak berhasil. Sehingga sapinya Pak Gino bisa melahirkan dengan selamat. Oke. Nah, hari ini kasusnya berbeda ya. Kita lagi di kandangnya Pak Mujiran. Nah, di sini ini bedanya dengan sapinya Pak Gino adalah dia ini deprok setelah melahirkan anak. Oke. Kurang lebih 5 hari yang lalu, kalau tidak 7 hari yang lalu, sapinya Pak Mujiran ini sudah melahirkan seekor pedet dalam kondisi hidup. Tetapi dia dalam waktu 4 hari ini, dia ini kesulitan untuk, siapa bos? Mantap. Dia ini kesulitan untuk, apa Laskar Ngarit? Untuk berdiri. Nah, jadi akan saya bahas Laskar Ngarit. Bila rumusnya simpel Laskar Ngarit. Mulai bulan ke-7 dengan mirne Pak Mujiran nggih. Mulai bulan ke-7 Pak Mujiran, pertumbuhan pedet itu kenceng-kencengnya. Mulai ke 7 bulan sampai 9 bulan itu pertumbuhannya ini gede banget, cepat banget. Dan di situ kebutuhan nutrisi, terutama kalsium, magnesium, gula, air itu sangat tinggi. Mulai kebuntingan 7 bulan. Oke, Laskar Ngarit. Sehingga di usia kebuntingan 7 bulan, seekor induk itu harus ditambah porsi makan, harus ditambah porsi minum, harus ditambah kalsium. Bila tidak menemukan kalsium dan magnesium dalam sediaan mineral, maka Laskar Ngarit bisa menggunakan rumput pendek yang tua-tua Laskar Ngarit, terutama bila di musim hujan. Karena rumput muda di musim hujan Pak Bos itu miskin magnesium, sehingga menyebabkan badan si induk ini cenderung jeledek dan lemes. Oke, Laskar Ngarit sudah menyimak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses kelahiran, si induk pasti akan kontraksi, mengejan ya. Keluar banyak cairan melalui air ketuban, keluar banyak darah melalui proses persalinan dan putusnya tali pusar ya, dan dia akan kehilangan banyak energi. Maka selalu kita sarankan untuk langsung mengembalikan semua itu dalam bentuk apa? Air gula, Pak Bos. Oke, jadi begitu melahirkan, seekor induk disuntik pospartus, lalu dipastikan tidak terjadi infeksi ya, lalu dia disiapkan minuman air gula. Gula merah boleh, gula putih boleh. Tujuannya apa? Segera mengembalikan gula darah yang hilang tadi melalui proses persalinan. Oke. Yang ketiga, Laskar Ngarit, adalah bila kadung terjadi atau terlanjur terjadi sapinya ambruk pasca melahirkan, apa yang harus dilakukan? Kembali ke rumus, sabar, telaten, dan biaya. Ya, sabar itu karena memang tidak ada obat yang sekali suntik langsung berdiri. Semuanya butuh waktu. Kenapa Laskar Ngarit? Karena kita tidak tahu seberapa banyak kadar kalsium, adenosin trifosfat, magnesium, dan lain-lain yang hilang. Kan tidak bisa diukur. Bisa diprediksi. Iya, tidak bisa diukur toh. Lek suhu tubuh ketahuan, denyut jantung ketahuan. Kalau kekurangan itu tadi nggak ada ukurannya. Makanya butuh waktu. Yang pertama, mental yang harus dipegang oleh pemilik ketika sapinya ambruk adalah sabar. Yang kedua, telaten. Telaten dalam artian mencarikan rumput tua, oke, atau berikan pakan yang heterogen Pak Bos. Ya kolo-kolo tebon, kadang-kadang suket gajah, kadang-kadang pakcong.
Ya, kadang-kadang suket lapangan. Itu berikan yang variatif. Jangan satu macam. Jangan diberikan satu macam saja. Jadi berikan beberapa jenis hijauan yang memungkinkan dicari. Tebon, pakcong, kolonjono, apa meneh? Lain-lain lah. Ya, lain-lain. Nah, Warna-warni. itu harus sabar. Yang kedua, telaten. Telaten yang lainnya adalah ketika si sapi ini ambruk Laskar Ngarit atau deprok, ini kan deprok Pak Mujiran apa? Sapinya Pak Mujiran ini kan deprok ke paha kiri. Maka dalam waktu 4 maksimal 6 jam ya, ini nanti ditekuk kakinya, diinjak, diganjel dan digulingkan ke kanan. Tujuannya apa Laskar Ngarit? Tujuannya adalah biar kaki sebelah kiri itu tidak mati rasa, tidak kehilangan inervasi pembuluh darah dan tidak busuk, Bos. Kalau terlambat membalik, nanti tugasnya dokter itu lebih berat. Karena yo selain harus mengembalikan si kalsium ini, dokter harus memperbaiki. Biasanya banyak yang kalah. Kalau sudah pengap, kotor dan busuk pahanya, mesti kalah, mesti jagal. Oke? Jadi yang kedua adalah telaten, mencarikan pakan, membolak-balik kandang, membolak-balik sapi ya. Terus memberikan mineral, air gula nggak boleh terlambat. Pagi sore boleh diberikan air gula. Tujuannya apa? Biar gula darah tidak habis Laskar Ngarit. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah biaya. Bagaimanapun juga tetap perlu tindakan oleh dokter ataupun mantri dengan memberikan apa yang dibutuhkan oleh dia. Bisa memberikan injeksi kalsium, bisa untuk mengaktifkan kalsium tersebut menggunakan vitamin. Bila dia demam diberikan penurun panas, bila ada indikasi rusak jaringannya diberikan antibiotik dan lain-lain Pak Bos. Dan biasanya Laskar Ngarit tidak cukup dengan 1 kali injeksi. Punya Pak Gino waktu itu seingat saya 3 kali injeksi. Oke, baru bisa berdiri dan baru bisa melahirkan. Nah, Laskar Ngarit yang memperparah kondisi sapi ambruk Pak Mujiran nggih. Yang pertama adalah alas kandang. Alas kandang yang tidak rata, alas kandang yang licin, ini akan mempersulit seekor induk yang dimana kalsium ini sudah masuk, sudah pulih, tetapi dia mau berusaha untuk bangun, dia rada kesulitan. Nah, ini akan memperburuk kondisi. Maka kita menyarankan ke Pak Mujiran, bila dia bisa berdiri nanti, dikeluarkan di tanah yang rata atau di kandang yang rata, Laskar Ngarit. Oke, yang memperburuk yang kedua adalah bila pemilik lupa ngasih minum dan lupa memberikan air gula. Kenapa? Dia akan dehidrasi atau kekurangan cairan. Akan semakin lemes. Oke, jadi itu yang ketiga, kesalahan yang ketiga ketika sapinya ambruk adalah ora dibolak-balik. Pasti akan menyebabkan busuk. Nah, itu akan fatal Laskar Ngarit. Yang keempat, klien atau pemilik terlalu khawatir sehingga mikir dijagal. Padahal masih ada kemungkinan untuk sembuh. Nah, itu Laskar Ngarit ya. Jadi itu Laskar Ngarit hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sapinya Pak Mujiran. Sapinya super dan ini baru beranak pertama ya. Pertama. Cuman memang dalam proses kelahiran kemarin tidak ketahuan oleh pemilik. Beliau sedang tidak ada di rumah dan memang ada insiden ketakutan ya sapinya ya. Mungkin. Ketakutan dan diduga awalnya adalah cedera itu tadi Laskar Ngarit. Jadi hari ini sudah kita periksa, suhunya tadi 39,9 apa 39,8. Ini kita tahu nafasnya tidak terlalu ngongsrong, tapi ya harus segera diselesaikan ya. Terus Pak Mujiran sekarang hari Selasa misalkan mau men-top up dosis dari kalsium supaya segera pulih, nanti jadwalnya hari Kamis jenengan bisa memberi kabar. Terus saran konkret dari kami, ya ini sebenarnya tidak apa-apa, ini rada kurang ngombo sebenarnya ya. Karena sapi dalam posisi ini kering, sebenarnya dia bisa mentolerir. Iya toh, wong nyatane biyen yo urip yo. Nah, itu bisa cuman agak kurang panjang. Ya wis. Siap Laskar Ngarit, semoga sapinya sehat selalu. Mohon doanya untuk sapinya Pak Mujiran semoga bisa lekas pulih. Tetap diperhatikan alas kandang, jenis pakan yang diberikan, air gula, mineral, kesabaran, ketelatenan dan jangan lupa tetap berdoa. Siap. Siap. Karena rezeki tak akan tertukar, kapasitas kita manusia hanya ikhtiar. Matur nuwun Laskar Ngarit, jangan lupa please like, subscribe, komen dan Pak Mujiran sehat selalu. Petengnya tambah ya. Srengenge iki ndi to? Wih lah dalan.
Sehat selalu Pak Musdilan nggih. Terima kasih Mas Ngarit, mohon doanya semoga sapinya Pak Musdilan segera pulih. Matur nuwun, jangan lupa pedetnya juga cakep dan ada insiden juga lah sekarang Ngarit. Ya Allah ini loh. Jadi wis memang ini kelahiran yang cukup berat ya bagi Pak Musdilan ya. Jadi persendian pedetnya ini juga bermasalah. Ya, karena memang waktu lahir tanpa sepengetahuan pemilik. Nggih pun. Terima kasih, jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Nah ini, dia mau belajar berdiri Mas Kang Adit. Ya memang seperti itu Mas Kang Adit. Akan belajar berdiri, akan belajar berdiri, akan belajar berdiri, sampai akhirnya dia berdiri. Target kita yang penting dia berdiri, bisa menyusuin, lalu nanti nutrisi diperbaiki dengan cara pemberian mineral, air gula, dan rumput yang heterogen atau yang macamnya banyak. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.